Ya, kalau kita terus seperti ini karena kondisi geografis memang yang sangat tandus sekali, tidak ada yang bisa ditanam di kota Mekah ini, maka kita harus keluar negeri berdagang. Itu atas usulan kakek Rasulullah yang bernama Hashim ini, dan ini kemudian diterima oleh orang-orang Quraisy. Ya, kemudian dari Hashim ini dia punya anak namanya Syaibatul Hamdi yang lahir di kota Yathrib. Ya. Ini kita sudah jelaskan juga, ya, kakek Rasulullah Syaibatul Hamdi yang kemudian lebih dikenal dengan Abdul Muttalib karena ia pernah dijemput oleh pamannya yang bernama Muttalib, akan tetapi dikira budaknya Muttalib, maka lebih terkenal yaitu Abdullah. Iya. Abdullah ini jamaah sekalian kemudian tatkala sudah mulai beranjak remaja besar, ia kemudian menjadi anak yang bernama Sayyidah Aminah, ya, wanita terbaik saat itu. Ya, setelah menikah, Abdullah ini mendapatkan tugas dari ayahnya Abdul Muttalib tadi. Sebagian riwayat mengatakan untuk pergi berdagang lagi ke Syam, sebagian yang mengatakan untuk pergi menyambung silaturahimnya di Madinah, di Yathrib saat itu. Ya, karena Abdul Muttalib tadi lahir di Madinah, ibunya orang Madinah, namanya Salma bintu Amr dari Bani Najjar. Ya, saat itu jamaah sekalian, saat pergi ke Madinah, saat itu ternyata Abdullah ini meninggal muda, meninggal di usia 25 tahun, masih pengantin baru. Dan istrinya di belakang di Mekah itu lagi dalam keadaan hamil, mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di saat masih muda Abdullah ini meninggal. Ya, masih pengantin baru dan istrinya baru dalam keadaan hamil saat itu. Ya, Abdullah ini meninggalkan beberapa warisan. Yang pertama kata ulama kita 5 ekor unta, beberapa ekor kambing, dan 1 budak perempuan yang bernama Barkah, yang nanti lebih dikenal sebagai Ummu Aiman. Ummu Aiman lah yang ini menjadi ibu yang mengasuh Rasul dari kecil nanti sampai kemudian Rasulullah besar. Ya, seorang budak hitam, ya, akan tetapi Rasulullah sangat mencintainya, Rasulullah sangat menghormatinya, sampai kemudian nanti Rasulullah menjadi nabi dan Rasul, ya, setiap ada kesempatan Rasulullah pergi berkunjung ke rumah Ummu Aiman ini karena ia sejatinya sudah seperti ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan budak warisan ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kelahiran Rasulullah. Wulida Sayyidul Mursalin bi Sya'bi Bani Hashim bi Makkah fi sobihati yaumil Itsnain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan dari keluarga Bani Hashim ini di kota Mekah pada hari Senin. Ini ulama kita sepakat bahwa Rasulullah lahir di kota Mekah, ya, lahir di hari Senin. Ya. Ini juga kesepakatan ulama kita sebagaimana ada di dalam hadis tatkala ditanya tentang puasa sunnah Rasulullah setiap hari Senin, apa kata Rasulullah? Yauma wulidtu. Ini hari aku dilahirkan. Ya. Kemudian di bulan Rabiul Awal, ini juga kesepakatan ulama kita, beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Ya, kemudian pada tahun terjadinya peristiwa Waq'atul Fil, terjadinya peristiwa penyerangan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abroha. Ini yang disepakati oleh ulama kita di hari Senin di kota Mekah di bulan Rabiul Awal di tahun peristiwa penyerangan kota Mekah oleh pasukan bergajah. Yang diperselisihkan oleh ulama kita tanggal berapa? Ya. Sebagian mengatakan tanggal 10 Rabiul Awal, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Hazm. Ya. Sebagian ada yang mengatakan tanggal 9, dan ini yang dipilih oleh penulis kitab ini, Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Dan yang familiar di negara kita tanggal 12 Rabiul Awal.
ulama kita tidak sepakat tanggal berapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Ada begitu banyak pendapat. Yang disepakati oleh ulama kita bahwa tahun dan tanggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada 12 Rabiul Awal. Ya. Yang lahirnya yang kemudian diperselisihkan oleh ulama kita. Ya. Mereka sepakat di bulannya Rabiul Awal dan di tahunnya di tahun gajah. Ya. Saat itu sudah ada nama hari, kemudian sudah ada nama bulan, tapi belum ditemukan atau belum dipakai nama tahun, penomoran tahun. Ya. Hanya peristiwa yang terjadi pada waktu itu, makanya disebut tahun gajah karena ada peristiwa itu. Nanti di dalam Islam kemudian dikenal dengan kalender Hijriah di masa Umar untuk menertibkan administrasi. Maka Umar mengambil inisiatif bagaimana kalau kita buat tahun Islam. Ya, saat itu kemudian Umar berpikir acuannya apa? Apakah kelahiran Rasulullah? Apakah kemudian diangkatnya Rasulullah menjadi nabi? Ataukah kemudian acuannya saat Rasulullah hijrah? Akhirnya Umar berijtihad memilih sebagai acuan tahun di dalam Islam itu hitungannya dari Rasulullah hijrah. Itulah yang kemudian disebut dengan tahun Hijriyah. Ya. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau penanggalan Masehi, seorang peneliti ya, yang bernama Muhammad Sulaiman dengan 22 April tahun 571 Masehi. Ya, kalau tadi Hijriahnya pada tahun gajah, ya, kalau Masehinya itu pada tahun ke-571 di tanggal 22 April sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri. Warawa Ibnu Sa'ad anna Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat. Ada riwayat yang datang dari Imam Ahmad dan Ad-Darimi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dilahirkan, keluar cahaya dari tubuh ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Aminah. Adha'at lahu qusur Syam. Keluar cahaya dari tubuh ibunda Rasulullah Siti Aminah itu Sayyidah Aminah. Dan kemudian menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ad-Darimi. Dan pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, banyak irhasat ini kejadian-kejadian yang aneh. Diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, seperti Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailin Nubuwah dan Imam At-Tabari di tarikhnya menyebutkan, saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, pilar-pilar di Kisra itu di Persia, pilar-pilar negaranya itu ada 14 pilar di istananya itu kemudian jatuh saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Dan ada api di Persia, di Majusi itu, yang selama ini orang Majusi jaga api itu supaya terus menyala. Akan tetapi tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, api ini kemudian padam. Dan ada gereja besar di Rum, Kanais Haula Bahira, ini kemudian juga runtuh waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir. Hal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari wal Baihaqi wa ghairuhuma dan yang selainnya. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, jamaah sekalian, Aminah memberikan kabar gembira kepada kakek Rasulullah. Siapa? Abdul Muttalib. Selain ia merupakan orang terpenting pemimpin kota Mekah, ini juga merupakan kakek Rasulullah, diberikan kabar gembira tentang kelahiran cucunya. Maka Abdul Muttalib sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, karena ini merupakan pengganti dari anaknya yang paling dicintainya, yang tadi bernama siapa? Abdullah. Maka Abdul Muttalib membawa cucunya ini langsung ke dalam Ka'bah.
Ia berdoa dan bersyukur dan memberikan nama cucunya ini dengan nama Muhammad. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, nama ini sebenarnya wahadal ism lam yakun ma'rufan fil Arab. Nama ini tidak terlalu sering dipakai oleh orang Arab. Jarang-jarang orang Arab memakai nama Muhammad. Yang banyak itu kalau orang Arab Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abbas, Asad. Karena orang Arab itu senang memakai nama hewan yang kuat, singa, macan. Itu kebiasaan orang Arab. Makanya semuanya itu berarti singa, Fahad, Asad, Hafs, Haidarah dan yang lainnya. Jarang-jarang orang pakai nama Muhammad. Dan ini nama yang dipilih oleh kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu, kalau kita lihat di Sirah Nabawiyah, sepertinya cuma satu sahabat Rasulullah juga yang bernama Muhammad. Ada yang tahu siapa? Sahabat Rasul yang bernama Muhammad bin Maslamah. Yang lainnya sepertinya tidak ada. Karena kata Syekh memang itu nama yang tidak terlalu sering dipakai oleh orang Arab. Akan tetapi nama ini yang dipilihkan oleh kakek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqtar lahu isma Muhammadin. Wa khatanahu yauma sabi'ih. Dan Abdul Muttalib kemudian mengkhitan cucunya ini di hari ketujuhnya. Di hari ketujuhnya memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhitan oleh kakeknya. Dan ini masih kebiasaan atau ajaran Nabiullah Ibrahim yang masih dijaga oleh orang Arab saat itu. Ajaran tauhidnya yang lainnya sudah hampir hilang, tetapi budaya khitan ini masih dijaga oleh orang Quraisy saat itu. Makanya nanti pada waktu peristiwa Abu Sufyan ke Romawi, orang-orang Romawi kemudian mencari orang-orang Arab nantinya, mudah caranya. Rajanya saat itu Heraklius mengatakan cari orang-orang yang berkhitan, karena cuma orang-orang Arab itu yang berkhitan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikhitan di hari ketujuhnya oleh kakeknya, dan ini merupakan masih peninggalan dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Dan ada seorang di kalangan Quraisy saat itu yang masih menjaga ajaran Nabi Ibrahim, tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembelih kepada berhala. Namanya Zaid bin Harithah. Ia punya anak yang bernama Said. Said ini sahabat Rasulullah. Bapaknya ini adalah orang yang masih menjaga ajaran Ibrahim. Namanya Zaid bin Amr. Jamaah sekalian, a'azzakumullah. Wa awwalu man arda'athu minal muradi wa dhalika ba'da ummihi bi usbu'in Thuwaiba maula Abi Lahab. Orang yang pertama kali menyusuinya setelah ibunya adalah Thuwaibah, mantan budak dari Abu Lahab. Setelah disusui selama 7 hari oleh ibunya, kemudian disusui oleh seorang perempuan yang bernama Thuwaibah. Thuwaibah ini budaknya dulu Abu Lahab yang dimerdekakan. Kenapa sampai budaknya Abu Lahab terlibat? Karena Abu Lahab itu pamannya Rasulullah. Saudaranya saudara dari bapak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan termasuk yang bahagia saat itu, senang dengan kelahiran Rasulullah adalah paman-pamannya, termasuk Abu Lahab. Karena Rasulullah belum diangkat menjadi nabi dan rasul. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, dari sejak Rasulullah lahir sampai sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah orang yang paling dicintai, dihormati di tanah Arab. Termasuk Abu Lahab. Senang dan gembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai akhirnya yang menyusuinya adalah mantan budaknya Thuwaibah ini. Dan Thuwaibah ini juga menyusui putranya yang bernama Masruh. Jadi ini merupakan saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara juga yang pernah disusui oleh Thuwaibah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib.
Ya, karena umurnya tidak terlalu jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya termasuk Hamzah. Jadi Hamzah itu selain pamannya Rasulullah juga saudara sesusuan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada paman atau ada sahabat Rasulullah juga yang pernah disusui oleh Thuwaibah, yaitu Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi. Ya, ini merupakan saudara-saudara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara sesusuan Rasulullah dari Thuwaibah. Ya. Kemudian saat itu jamaah sekalian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibawa keluar dari kota Mekah. Karena kebiasaan orang Arab Mekah itu anaknya yang baru lahir jangan tinggal di dalam kota. Karena kota Mekah ini kan kota tujuan orang berziarah. Ada yang datang dari berbagai negeri sehingga berpotensi untuk menyebarkan wabah penyakit. Maka anak-anak bayi yang baru lahir ini dibawa ke perkampungan, dibawa jauh ke kampung yang tidak ramai. Dengan tujuan apa jamaah sekalian? Tujuannya yang pertama untuk menjaga kesehatannya, karena Mekah ini kota, daerah kunjungan. Ya, bisa nanti tersebar wabah penyakit dan bahaya bagi bayi. Yang kedua untuk menjaga nanti bahasanya, supaya betul-betul memiliki bahasa Arab yang betul-betul fasih. Saat itu ada satu kampung, ya, perkampungan, satu marga yang bernama Bani Sa'ad. Pekerjaannya memang kontrak dengan orang tua bayi, dengan dibayar, dan Bani Sa'ad ini satu kampung ini yang kemudian menyusui bayi-bayi dari Mekah. Jadi pekerjaannya dari kampung Bani Sa'ad ini memang datang ke Mekah hanya untuk mengambil bayi, ya, terjadi perjanjian dengannya dan orang tua bayi, lalu kemudian ia nanti akan dibayar. Ya, berapa tahun ia susui anaknya, anak dari pemiliknya ini, kemudian berapa kontraknya. Saat itu jamaah sekalian, kebetulan bertepatan dengan datangnya orang-orang dari Bani Sa'ad ini untuk mengambil bayi-bayi yang ada di kota Mekah untuk disusui. Saat itu tidak ada yang mau mengambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah anak yatim. Bapaknya sudah meninggal bahkan sebelum lahirnya. Yang mereka berasumsi berarti mungkin kontraknya ini sedikit. Tidak ada yang mau mengambil Rasulullah. Tapi ada satu keluarga dari Bani Sa'ad ini yang ternyata terlambat datang. Namanya Halimah. Sebenarnya dia juga tidak mau mengambil Rasulullah, tapi karena sudah tidak ada habis dan cuma tersisa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu, akhirnya dia kembali bicara sama suaminya, bagaimana ini? Bayi-bayi sudah habis, sudah dapat kontrak semua untuk disusui, sisa satu bayi ini, tapi anak yatim. Ya, tentu ya asumsinya kontraknya tidak seperti yang lainnya, nanti bayarannya tidak seperti yang lainnya. Ya, maka suaminya, kalau bahasa kita, ya tak kalah kita sudah sini daripada lari kosong pulang, ya ambil tidak apa-apa. Bahasa kita ya kurang lebih mungkin seperti itu. Akhirnya diambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ternyata mulai saat itu Halimah kaget karena keberkahan bayi yang bernama Muhammad ini, yang tadi datang terlambat dan pulang terlambat setelah bersama dengan Rasulullah. Ternyata ia yang pertama kali sampai di kampung. Saat sudah di perkampungan itu juga jamaah sekalian, karena Halimah ini bersama dengan suami dan keluarganya ini memiliki hewan ternak yang sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kurus, tidak mengeluarkan susu. Tapi setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, hewan ternaknya menjadi gemuk dan subur. Sampai orang-orang di Bani Sa'ad itu heran, di mana digembalakan ini? Apanya? Hewan ternaknya Halimah. Sampai semua ya, di mana digembalakan hewan ternaknya, bawa juga kambingmu untuk digembalakan di sana.
tapi ternyata tetap beda dengan ternak dari Halimah ini karena keberkahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul-betul keluarga ini mendapatkan keberkahan. Tatkala sudah jatuh tempo selesai kontraknya, karena kontraknya hanya sekitar 2 tahun, ternyata justru Halimah yang minta supaya diperpanjang. Yang tadi awalnya tidak ada yang mau mengambil Rasulullah karena anak yatim, ternyata justru kemudian Halimah yang datang kepada ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Aminah, untuk diperpanjang Rasulullah untuk tinggal di Bani Sa'd karena keberkahan yang beliau miliki. Akhirnya diizinkan untuk diperpanjang untuk tetap tinggal di kampung itu. Ya, dan di usia 4 tahun, ya setelah tadi 2 keluarga ini betul-betul mendapatkan berkah dari kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di usia 4 tahun ini terjadi peristiwa ya, yang diriwayatkan ini tadi ya, itu Rasulullah didatangi oleh Jibril wa huwa yal'abu ma'agilman. Pada saat itu Rasulullah masih anak kecil, 4 tahun, masih bermain-main dengan anak kecil yang lainnya. Ya, fa'akhadhahu, ya, kemudian Jibril datang mengambilnya dan membelah dadanya. Fasyaqqa an qalbihi. Ya. Fastakhrajal qalb, dan kemudian mengeluarkan qalbnya itu, jantungnya itu. Ya, ini sebenarnya tidak tahu ya kenapa di Indonesia itu qalb itu diterjemahkan sebagai hati. Ya, padahal sebenarnya dalam bahasa Arab qalb itu lebih tepat diterjemahkan sebagai jantung. Ya, karena kalau hati itu bahasa Arabnya itu kabid atau kibdah. Ya. Kalau organ itu yang bernama qalb itu adalah jantung. Ya, dikeluarkan hatinya ini berdasarkan terjemahan Indonesia ini. Ya, diterjemahkan hatinya, fastakhraja minhu alaqah. Lalu Jibril mengeluarkan dari jantung itu alaqah, segumpal darah atau segumpal daging begitu. Dan kemudian anak-anak yang melihatnya karena lagi main-main tadi semuanya kabur. Ya. Semuanya datang ke ibu susuan mereka dan mengatakan mata Muhammad. Ya, ada yang datang membunuh Muhammad. Ya, saat itu Jibril sudah selesai, kemudian Jibril pergi. Ya, tadi ya dikeluarkan segumpal daging itu dan Jibril mengatakan hadza hadus syaitan. Ini bagiannya syaitan, kata Jibril. Tsumma ghasalahu, dan Jibril kemudian mencucinya ya, dengan wadah yang terbuat dari emas, bimai zamzam, dengan menggunakan air zamzam. Ya, orang-orang kemudian datang mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kelihatan pucat setelah peristiwa itu. Faqalu inna Muhammadan qad qutil. Anak-anak kecil mengatakan Muhammad sudah terbunuh. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqiul laun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah didapati dalam keadaan pucat. Ya, qala Anas wa qad kuntu ara athara dzalikal makhit fi sadrihi. Kata Anas bin Malik, ya, setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul, saya masih melihat sisa-sisa jahitan itu, sisa-sisa jahitan Jibril di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tercantum di dalam Sahih Muslim. Ya, kenapa Anas sampai tahu? Karena Anas ini merupakan khodimnya, pelayannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah diwakafkan oleh ibunya dari sejak kecil untuk melayani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Anas ini ya adalah sahabat yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diberikan umur panjang, anak yang banyak, dan harta yang banyak. Ya, dan betul ia menjadi sahabat yang panjang umur dan memiliki anak yang banyak, sampai diriwayatkan sampai 90 anaknya. Ya, tentu istrinya tidak cuma satu. Ya, karena memang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, dan saat itu memang prestisenya orang Arab itu kalau banyak anaknya. Ya. Jamaah sekalian, a'azzakumullah, karena peristiwa terbelahnya dada siapa tadi, dada Rasulullah itu, akhirnya Halimah mulai ketakutan.
Ini sudah aneh ini. Ya. Akhirnya ia dikembalikan kepada ibunya, kepada Aminah. Ya. Dikembalikan kepada ibunya, dan pada saat itu jamaah sekalian, ibunya ini ya, teringat akan suaminya Abdullah. Ya, Aminah ini sangat mencintai Abdullah sampai saat beliau menjanda, ya, dia tidak menikah lagi. Ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah sudah dibalikkan ke Aminah, tinggal bersama Aminah, ya, di usia 6 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Aminah ini mengambil inisiatif untuk pergi menziarahi kuburan suaminya yang ada di kota mana? Kota Madinah tadi, di kota Yathrib. Ya, saat itu ia berjalan bersama Barkah Ummu Aiman ini bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Di Madinah disebutkan kemudian beliau di sana, Aminah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Barkah, ya, famakatha syahran, ya, dia tinggal di sana, tinggal di kota Madinah selama sebulan. Ya, tatkala ia perjalanan kembali ke kota Mekkah, di situ kemudian ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh sakit dan meninggal juga. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih usia 6 tahun sudah ditinggal oleh ibu dan ayahnya. Beliau tidak melihat ayahnya tatkala lahir, dan di usia masih sangat belia sekali, masih 6 tahun, belum SD ya kalau ukuran kita, itu sudah kehilangan ayah ibunya. Di sini ulama kita memberikan pelajaran yang luar biasa, jamaah sekalian. Yang pertama, kenapa Rasulullah dari sejak baru lahir sudah dididik untuk mandiri, ya, tinggal sama orang. Kemudian dipersiapkan bahasa dan kesehatan fisiknya. Ya, kata ulama kita, ini persiapan nanti memang sebelum Rasulullah menjadi nabi berdakwah. Yang pertama, yang paling dibutuhkan oleh orang yang berdakwah itu tentu adalah bagaimana bagusnya bahasanya. Mungkin ada orang seperti saat sekarang ini, mungkin ada orang kadang banyak ilmunya, tetapi ia tidak mampu membahasakan dan mendistribusikan ilmunya itu kepada orang lain karena keterbatasan bahasa. Ya, kenapa ini hikmahnya? Kenapa Rasulullah sampai dititip di Bani Sa'ad ini? Kemudian kesehatannya juga. Ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah didapati riwayat beliau sakit, tekanan darah, kena gula dan seterusnya. Ya, Rasulullah betul-betul terjaga kesehatannya, dan ini juga untuk menopang nanti tugasnya sebagai seorang nabi. Ya, kadangkala jamaah sekalian, ya, aktivitas-aktivitas kita terutama dakwah kita itu terhalang gara-gara masalah kesehatan ini. Nah, Rasulullah memang sudah direkayasa dalam tanda kutip, sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sejak baru lahir. Bahasanya memang sudah dididik, dipersiapkan dengan baik, fisiknya juga kemandiriannya. Dari sejak lahir tidak mendapati ayahnya. Di usia 6 tahun sudah meninggal ibunya. Maka perjuangan kehidupan ini, kekuatan mental itu sudah ada bahkan sejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih sangat kecil. Iya. Setelah ibunya meninggal, jamaah sekalian, iya, ia kemudian dialihkan pengasuhannya, diambil alih oleh kakeknya Abdul Muttalib. Iya. Abdul Muttalib, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini sangat mencintai cucunya, ya, karena ia selalu mengingatkan akan ayahnya Abdullah tadi. Bahkan diriwayatkan Abdul Muttalib itu, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, ya, Abdul Muttalib itu karena ia merupakan pemimpin Mekah, ia memiliki karpet khusus di Ka'bah, di dekat Ka'bah, yang tidak ada yang boleh duduk di situ kecuali Abdul Muttalib. Bahkan anak-anak Abdul Muttalib dan cucu-cucunya yang lain, saking tingginya wibawanya Abdul Muttalib, tidak ada yang mau duduk di karpet itu kecuali Abdul Muttalib saja, saking berwibawanya.
Tapi ternyata tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diambil alih oleh Abdul Muttalib, ya kata Ibnu Hisham, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya bisa duduk di karpet itu. Paman-pamannya menegur, jangan duduk di situ. Tapi kata Abdul Muttalib, da'u ibni hadza, biarkan cucuku ini duduk di sini. Fa wallahi, demi Allah, inna lahu la sya'nan, kelak cucuku ini akan menjadi orang besar. Jadi kakeknya memang sudah membaca bahwa cucunya ini bukan orang sembarangan. Ya, tidak lama juga setelah itu, di usia 8 tahun hanya bersama dengan kakeknya 2 tahun, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meninggal dan dialihkan pengasuhannya kepada pamannya yang lain yang bernama Abu Thalib. Kenapa Abu Thalib yang dipilih padahal paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak? Karena Abu Thalib ini yang seayah dan seibu dengan Abdullah. Iya, Abdul Muttalib punya banyak istri, ya, punya banyak anak, tetapi yang seayah dan seibu dengan Abdullah adalah Abu Thalib. Ya, nanti diasuh oleh Abu Thalib di usia 12 tahun, nanti dibawa, sudah diajak berbisnis, berdagang ke luar negeri, ke Syam, dan saat itu ia didapati oleh seorang pendeta. Ya, dan disitulah kemudian oleh ahlu kitab ini, oleh pendeta ini mengatakan ini adalah nabi, kelak ia akan menjadi seorang nabi, ada tanda-tanda kenabian. Lalu kemudian Abu Thalib diminta untuk mengembalikan Muhammad kembali ke Mekah, karena kalau di Syam ini kan ahlu kitab. Orang ahlu kitab itu tahu betul nabi yang dijanjikan. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlu kitab itu tahu Rasulullah ini seorang nabi sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Beda kalau di mana di Mekah. Di Mekah ini musyrikin, punya Khadijah, namanya Warqah bin Naufal, tetapi secara umum mereka ini musyrikin, ya, bukan ahlu kitab, sehingga mereka tidak mengenali bahwa ini kelak akan menjadi nabi. Tapi kalau ahli kitab mengatakan sudah kembalikan ke Mekah, nanti akan dibunuh kalau tinggal di sini. Maka Abu Thalib di usia 12 tahun itu mengembalikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Mekah. Ala kulli hal, ini merupakan pelajaran bagaimana juga Rasulullah di usia masih 12 tahun sudah diajak keluar, ya, sudah memiliki wawasan budaya yang luar biasa, ya, sudah dibawa ke Syam dan seterusnya. Saya kira ini jamaah sekalian, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya bagaimana kemudian Rasulullah tumbuh, ya, di kota Mekah ini menjadi seorang remaja dan memberikan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh orang Mekah saat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya terutama untuk pribadi kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.